belum bisa puasa Syawal Bun, masih dalam pemulihan karena sakit serempak ya. Nggak apa-apa, kita doakan semoga Allah mudahkan ya teman-teman ya. Puasa Syawal itu lebih baik di tanggal 2 sampai 7 di bulan Syawal, tapi seandainya teman-teman mau memperbanyaknya selama bulan Syawal, di hari pokoknya selama bulan Syawal masih bisa ya. Oleh Mbak Siti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa iya musim demam teman-teman? Halo Mbak Indra, Mbak Fandi, Mbak Virgo, iya nanti ya Mbak Darti ya jam-jam 9 ya. Oke, Ustazah, kalau zikir di bulan Ramadan bisa dipakai sehari-hari, boleh teman-teman, misalnya zikir malam Lailatul Qadar ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Atau misalnya doa ketika teman-teman berada di bulan Sya'ban kemarin ya. Apa doanya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku dan cintai aku dan terimalah taubatku ya. Jadi itu adalah dalil di mana kita boleh itu adalah dalil, itu bisa dalil doa itu bisa kita bawa di luar bulan Sya'ban dan di luar bulan Ramadan. Ya, masih ingat nggak zikir bulan Sya'ban apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni dan cintai aku, wa tub alayya dan terimalah taubatku ya. Kemudian apa lagi? Doa di malam Lailatul Qadar. Apa doanya guys? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan aku ya. Teman-teman, itu masih bisa dibawa. Terus di sujud terakhir ketika mau habis sholat juga bisa. Nah, ini zikir rojab. Oh, ini zikir rojab ya. Kalau zikir pertengahan Sya'ban sama dengan zikir di malam Lailatul Qadar ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Jadi itu bisa teman-teman pertahankan dan teman-teman lakukan. Boleh juga di sujud terakhir ketika mau habis sholat, atau sujud terakhir mau pakai gaya yang kemarin boleh ya. Allahumma rzuqni makhraja ya, atau Rabbirzuqni makhraja juga bisa. Ya Allah, berikan untukku jalan keluar. Halo Mbak Raisya, Assalamualaikum. Mbak Bebay, ya Mbak Bebay ya. Mbak Gusmira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Virgo, halo Mbak Una, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya guys. Mbak Ria Febi, Ustazah bayar atau ganti puasa Ramadan atau puasa Syawal dahulu? Jadi seperti ini ya, lebih baik memang yang wajib dulu, yaitu puasa qadha dulu. Tapi apakah salah ketika teman-teman puasa Syawal duluan? Nggak salah juga teman-teman. Kenapa nggak salah? Karena pada faktanya mengganti puasa itu 1 tahun guys. Menjelang bulan Sya'ban masih bisa ganti puasa guys. Jadi nggak ada salahnya teman-teman ganti puasa dulu. Lebih baik teman-teman ganti puasa dulu. Tapi kalaupun teman-teman mau puasa Syawal dulu juga nggak ada masalah, karena pada faktanya ganti puasa itu 1 tahun ya teman-teman ya. Halo Mbak Yosi, iya Mbak Suartini, siap ya. Bang Kapten, siap ya. Apakah nge-like teman-teman? Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Halo Pak Dede, Mbak Tini, Mbak Umi Kembar, Mbak Virgo, Mbak Nur Hayati, Mbak Siisti, Mbak Raisya. Ya, mau tanya, kalau takbiratul Idul Fitri sebaiknya kapan? Setelah subuh bener nggak? Gimana maksudnya Mbak Cici? Gimana maksudnya? Aman ya Mbak Tia ya? Oke, aku udah jawab teman-teman. Ustazah bayar qadha dulu atau puasa Syawal dulu? Udah aku jawab tadi teman-teman ya. Sebaiknya puasa qadha dulu, tapi kalaupun teman-teman akhirnya memilih puasa Syawal duluan juga nggak jadi masalah teman-teman. Kenapa nggak jadi masalah? Karena pada faktanya ganti puasa itu 1 tahun ya teman-teman ya. Pada faktanya ganti puasa itu tetap 1 tahun ya. Bahkan nanti kalau teman-teman udah dekat-dekat bulan Sya'ban, aku akan ingatkan terus, semoga umurku panjang untuk teman-teman mau mengganti puasa dekat dengan bulan Sya'ban. Kalau banyak yang ketinggalan waktu Ramadan puasanya, takut nggak dapat puasa Syawal. Kalau banyak yang ketinggalan waktu Ramadan puasanya, takut nggak dapat puasa Syawal. Benar, apalagi kalau haidnya nggak teratur ya teman-teman ya.
Oke, doa anak yang suka melawan. Apa doanya? Halo Mbak Sriati, Mbak Ane, Mbak Una, Mbak Nabil. Doa anak yang suka melawan. Rabbi habli minas salihin ya. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh ya. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Halo Mbak Idin, Mbak Ilo, Mbak Yeye, ya Mbak Monis, ya Mbak Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tia. Oke, siap ya. Sambil rebahan lihat Ustazah live, is okay, nggak ada masalah ya. Ini guys, doa Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Apa bom bom? Kucingku guys. Hello bom bom. Hey, ya bete dia guys. Oke, Ustazah mau tanya, berapa hari puasa Syawal? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadana summa asba'ahu sittam min Syawal faka'annama shiyamid dahar." Ini dia guys. Tuh, guys, kepo dia guys. Bom? Hey, hey, bom bom. Rasul pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana summa asba'ahu sitam min Syawal faka'annama shiyamid dahr." Ya. Siapa yang puasa Ramadan lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya, teman-teman ya. 1 tahun lamanya. Jadi 1 Ramadan itu sama dengan 10 bulan, dan 6 hari di bulan Syawal sama dengan 2 bulan ya. Oke, ya sehat ya teman-teman semuanya ya. Oke, ya Mbak Mitra, Bang Kapten, Mbak Erni, siap Mbak Erni udah dinikmati ya, siap ya. Mbak Nurifki Zah, apakah Ustazah apakah akan marah bila ada orang pakai PP cadar PP cadar dan PP kartun? Gimana maksudnya Mbak Musawamah? Halo Mbak Caci, Ustazah, gimana cara menghadapi suami yang kena omongan temannya? Caranya adalah tunjukkan fakta yang sebenarnya. Orang-orang yang gampang termakan omongan teman itu biasanya dia terlalu berbaik sangka ya kepada orang. Kita boleh berbaik sangka kepada orang, tapi juga harus agnostik ya. Tidak boleh cepat percaya dengan omongan orang ya. Kadang-kadang orang itu datang mengadu domba, kadang-kadang orang itu datang untuk memecah belah ya. Jadi kalau puasa wajib ada yang tinggal boleh puasa Syawal, silahkan ya, nggak ada masalah. Mau puasa ganti duluan boleh, lalu dilanjutkan dengan puasa Syawal, atau teman-teman Syawal duluan baru puasa ganti, nggak ada masalah karena ganti puasa itu setahun. Tapi memang lebih baik ganti puasa duluan ya. Kan kayak gitu ya guys. Ustazah kalau niatnya kodo sama niat puasa Syawal jadi satu boleh. Ada ulama yang membolehkan, tapi aku tetap menyarankan jangan, karena satu sunnah satu wajib, dan jangan hitung-hitungan lah ya sama Allah. Kalau bisa teman-teman lakukan one by one aja ya. Puasa Syawal sampai tanggal berapa? Selama di bulan Syawal ya teman-teman ya. Halo Mbak Virgo, Mbak Indra. Iya siap Pak Syuke ya. Sehat selalu ya teman-teman ya. Masih belajar sholat jamak, siap, nggak apa-apa. Zah jerawatnya, iya nih teman-teman lagi baperan jerawatnya ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Mbak Caci, Mbak Agus, Assalamualaikum Mbak Ning, ya Mbak Erik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Virgo. Bentar ya teman-teman ya. Oke, Mbak Suartini, jerawat baper ya. Ustazah, Mbak Lilin lah, halo Ibnu Abbas, Mbak Ina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arfah, Mbak Oma, Mbak Juni, Miss Leha. Mbak Eki, ya untuk berpuasa di bulan Syawal itu tetap tidak wajib sahur Mbak. Jadi tidak wajib sahur, sahur itu cuma sunnah saja ya. Ustazah kalau lagi puasa diundang tasyakuran, apakah harus berbuka? Halo Mbak Sartika, Mbak Muhammad. Kalau kita datang memenuhi undangan orang itu hukumnya fardu kifayah. Tapi memakannya hukumnya mubah. Aku pelan-pelan ya, gini. Datang ke undangan, kalau ada orang yang mengajak kita datang ke sebuah undangan, kan teman-teman sering dengar ya, kalau diundang tuh wajib datang. Memang wajib datang, tapi kewajibannya hanya fardu kifayah saja. Ketika ada orang-orang sudah datang,
acaranya wujud ada tanpa kita, maka kita nggak datang, kita nggak berdosa karena datang ke undangan tuh fardu kifayah, bukan fardu ain, ya. Nah, datang ke undangan fardu kifayah. Jadi kalau kita datang, kita mendapatkan pahala wajib datang kepada undangan. Tapi makannya itu mubah, boleh, nggak dimakan nggak apa-apa. Nah, dalam hal ini teman-teman ingin mempertahankan puasa sunnah, silahkan. Yang penting udah datang. Atau teman-teman ingin batalkan karena ternyata makanannya enak banget, itu nggak ada masalah. Yang penting teman-teman tidak dapat pahala sunnahnya. Ya, puasa sunnah boleh dibatalkan, puasa wajib jangan. Jadi terserah teman-teman mau ikut yang mana, tapi jangan mengatakan bahwa kalau datang undangan, ketika ada undangan pesta atau syukuran, teman-teman puasa Syawal harus dibatalkan. Itu salah. Karena harus dibatalkan atau tidak itu pilihan kita. Yang penting kita datang memenuhi undangan, itu adalah fardu ain, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayar puasa selang-seling boleh banget ya. Oke ya teman-teman ya. Oke, Mbak Wiskabi Zah, yang mana Mbak Ane? Oke, Mbak Ami, assalamualaikum. Ya, gimana teman-teman, sehat selalu ya guys. Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, bolehkah zakat mal dibagikan ke yang fakir atau miskin? Jelas boleh ya. Zakat itu pokoknya ke fakir atau miskin ya. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya ya teman-teman ya. Halo Mbak Widya, siap. Mbak Melia, assalamualaikum. Mbak Umi, Mbak Cucu, Mbak Nyi, Mbak Raisya. Ya, ya gitu ya teman-teman ya. Zah, kita percaya hitungan weton boleh nggak dijawab? Wallahu alam bisawab. Aku tidak pernah dengar puasa weton teman-teman. Wallahu alam bisawab. Ya, aku nggak dapat referensinya teman-teman ya. Oke Mbak Nyi, Mbak User, assalamualaikum. Ya jerawat ya. Sedekah subuh boleh dipakai ke undangan. Balik kepada apa itu definisi sedekah ya. Halo Mbak Ibed. Ya, halo Mbak Yeye, apa itu definisi sedekah? Sedekah itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada makhluk Allah gitu ya. Makhluk Allah yang lain, baik itu hewan maupun manusia ya, untuk menyenangkan hatinya dengan niat karena Allah. Jadi boleh aja. Sedekah subuh dipakai kondangan boleh, sedekah subuh dikasih untuk traktiran teman boleh, sedekah subuh dikasih makan kucing, silahkan, gak ada masalah ya. Oke, Zah, zakat mal diserahkan setelah lebaran boleh nggak? Boleh aja, teman-teman, kan tergantung berapa haulnya, berapa nisabnya. Keluarkan aja tergantung dengan waktu teman-teman masing-masing ya. Halo Mbak Eli, Mbak Lilis, Ustazah, kalau puasa 6 hari di bulan Syawal nggak berurutan boleh nggak? Menurut Syekh Al-Hutsaimin mengatakan hukumnya boleh berpuasa selama bulan Syawal, yang penting 6 hari, tapi tetap lebih afdol tanggal 2 sampai 7 Syawal, tapi bukan nggak boleh di hari lain selama berada dalam puasa Syawal. Katanya sedekah subuh ngasih ke kucing peliharaan, boleh. Sedekah itu pokoknya Mbak, apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Aku ulang ya. Menyenangkan hati makhluk lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Misalnya nih, aku niat ngasih makan kucing, itu sedekah, tapi dapatnya dengan mencuri, dia nggak jadi sedekah karena udah melanggar syariat. Misalnya aku pengen ngasih makan anak yatim, tapi rupanya dengan cara korupsi gitu ya, maka dia melanggar syariat, dia tidak sedekah. Dia ada beberapa variabel sedekah, dikasih oleh untuk sesuatu menyenangkan hati mereka dengan niat karena Allah, tidak melanggar syariat gitu ya. Oke ya, sehat ya teman-teman ya. Aku kok pegel ya teman-teman ya. Nyiram tantangan bunga pagi-pagi termasuk sedekah ya. Ustazah, apa doa hati agar tetap tenang ya? Boleh doanya Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, ya Allah, isyrahli, lapangkan li untukku sadri ya, dadaku ya, agar hati lebih tenang ya. Bisa itu teman-teman. Syawal dulu atau bayar puasa dulu, terserah. Lebih baik ganti puasa dulu baru Syawal, tapi sungguh pun demikian kalau ada teman-teman yang Syawal duluan baru ganti puasa nggak ada masalah. Kan ganti puasa itu juga satu
tahun ya. Oke ya. Oke, Ustazah, Zah. Eh, apa hukumnya orang muslim mendoakan orang non muslim meninggal itu tidak sampai menurut ajaran Islam ya. Kalau bayar hutang puasa doanya gimana? Sengaja aku makan sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Udah gitu aja ya teman-teman, gampang ya. Oke, jerawatannya bikin gemes iya. Ustazah apakah deh cepet kali guys, teman-teman nih ngetiknya minta ampun lah ya kan. Hey, halo, slow lah. Ustazah gimana hukumnya zakat sama orang yang nggak tahu doanya? Zakat apa? Kalau zakat mal nggak perlu ijab kabul. Kita cukup ngomong, Pak ini ada rezeki sedikit udah ya. Haid 5 hari, hari ke-6 suci. Selama 10 hari haid lagi itu apa masih? Pokoknya setelah 15 hari baru dia istihadah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah lagi haid boleh ziarah kubur? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Saran aku daripada teman-teman ragu, lebih baik hati-hati, tinggalkan, boleh pergi ziarah di tempat teman-teman yang mana teman-teman suci ya. Ulang baca niat yang mana ya teman-teman ya. KPR jelas riba. Zakat fitrah ke saudara yang janda. Selagi dia fakir miskin boleh. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Saya sudah memaafkan orang yang menzolimi, tapi tak ingin bertemu. Apakah saya berdosa? Jadi memaafkan, lalu kemudian mengurangi urusan boleh. Kurangi aja urusan. Misalnya yang biasanya arisan sama dia, jangan ikut lagi. Yang biasanya dikit-dikit nanya ke dia, jangan lagi gitu ya. Kemudian ya kayak gitu ya. Tapi kalau kita ketemu kita tetap nyapa ya teman-teman ya. Oke, jual beli kucing nggak bisa, nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau kucing itu babnya adalah mahar, tapi mahar itu lain lagi nanti variabelnya ya. Hukum baca Al-Fatihah saat sholat gimana? Al-Fatihah atau iftitah? Tunggu dulu. Al-Fatihah atau iftitah. Hukum baca iftitah saat sholat itu sunnah. Pada semua jenis sholat itu sunnah, tidak wajib ya teman-teman. Iftitah bukan Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah wajib ya. Mau order parfum ready teman-teman, is okay. Madu ready juga ya. Bulan Syawal apakah boleh buat kode Ramadan? Kapan waktu yang diperbolehkan? Kapanpun boleh kode puasa, is okay, nggak ada masalah. Hanya tak boleh kode puasa pada wilayah haram puasa. Kapan haram puasa? Idul Adha, Idul Fitri, Jumat sendiri, Sabtu sendiri, puasa setiap hari berturut-turut, hari Syak 30 Sya'ban. Alhamdulillah bom kucingku happy guys, habis dititip di rumah dokternya. Sekarang udah happy, udah manjat-manjat tangga, udah aman ya. Hey, maduku belum sampai, ditunggu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Karena yang menzolimi itu saudara sendiri, saya jadi ingin menjauh aja. Kurangi urusan boleh, tapi kalau ketemu tetap nyapa ya. Mau saudara sendiri, mau tidak saudara sendiri, mau saudara berjamaah, semua sama ya. Oke, keluarga yang miskin zakat silahkan, gak ada masalah. Selagi dia bukan tanggung jawab kita secara syariat, bisa oke, gak ada masalah ya. Kalau mau bayar utang Ramadan, baiknya kapan? Lebih cepat lebih baik. Di bulan Syawal ganti aja puasanya, gak ada masalah. Ya, Oke, ya Zah, aku juga lagi mengurangi apa Mbak Tini? Utamakan puasa Syawal atau ganti puasa? Jelas puasa ganti duluan baru puasa Syawal. Tapi bukan berarti teman-teman ketika teman-teman puasa Syawal duluan ganti puasa belakangan nggak apa-apa, itu boleh aja ya. Karena ganti puasa itu kan 1 tahun ya. Oke, kurangi urusan tapi tetap jaga silaturahmi ya. Oke, iya. Halo Pak Ibnu Abbas, boleh nggak kirim bacaan surat Yasin untuk orang yang belum meninggal? Boleh ya Allah, saya bacakan Yasin. Dengan baca Yasin ini, saya anakku, luluslah dia ya. Anak-anak pesantren itu baca Yasin ketika mau ujian, supaya hasil ujiannya itu memuaskan ya. Dia baca Yasin lalu dia berdoa ya, supaya hasil ujiannya itu bisa bagus ya, teman-teman ya. Oke, siap ya Zah. Kalau hutang kita ikhlaskan karena mereka sudah bayar. Apakah di akhirat nanti ada perhitungan? Karena mereka sudah bayar. Saya
ada orang punya hutang, lalu saya ikhlaskan karena dia susah membayar. Apakah di akhirat nanti diminta pertanggungjawaban? Jelas tidak, karena udah selesai di dunia. Yang diminta pertanggungjawaban ketika di akhirat adalah hal yang tidak selesai di dunia. Kita gosipin orang di dunia, nggak sempat minta maaf di hari akhirat. Kita buka aib orang di dunia, lalu kemudian kita nggak sempat minta maaflah di akhirat. Ya, kita punya hutang di dunia, tidak sempat minta maaf, maka minta maaflah di akhirat. Ya, gitu. Ya, kemudian kita kita menyakiti orang di dunia, nggak sempat minta maaflah di akhirat. Makanya kurang-kurangi ya teman-teman ya, kurang-kurangi ber kurang-kurangi hei bom bom rempong ya bom bom. Lari-lari nggak jelas ya guys, happy ya guys. Kurang-kurangi ya. Kenapa? Karena kita akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat ya. Bom-bom ada di keranjang kuning gak Zah? Ada, tapi DP-nya susah ya, mahal deh ya. Kurang-kurangi. Aduh. Guys, maaf ya guys, ada gangguan guys. Zah, apa boleh cuma baca Al-Fatihah untuk orang tua yang meninggal? Boleh teman-teman. Atau juga teman-teman boleh kirimkan Yasin untuk orang tua yang meninggal. Wakaf Quran untuk orang yang telah meninggal. Ya, boleh ya teman-teman ya. Ini gimana ini? Hah? Oke, gitu ya. Oke, Bu Ustazah, sholat witir, Ustazah, apa tadi ya? Maaf ya teman-teman ya. Bagaimana menghadapi ponakan yang selalu bikin kesel? Teman-teman kalau kekesalannya itu nggak berefek apa-apa, teman-teman abaikan aja ya. Teman-teman abaikan aja ya. Kita itu boleh kesal ketika kesalahan orang itu berefek pada diri kita gitu. Kalau nggak berefek teman-teman abaikan aja ya. Oke ya. Oke, hai Bom Bom. Bom Bom kamu dipanggil Bom Bom. Oke, Ustazah, iya cara menjawab, wallah karim ya. Kalau cara menjawab ketika ditanya kapan hamil, gimana jawabnya? Doakan secepatnya ya, gitu ya. Teman-teman kalau ketemu orang kurang-kurangi nanya itu ya. Anaknya berapa? Jangan-jangan 8 tahun dia nggak punya anak. Jaga perasaan orang ya, teman-teman ya. Kadang-kadang orang kita nih kayak gitu lagi ketemu di airport. Udah berapa suami? Satu pun belum, misalnya gitu kan. Udah berapa orang anak? Jangan-jangan 8 tahun nikah dia nggak punya anak, sedih dia. Di mana kerja? Jangan-jangan dia masih pengangguran ya. Jadi nanti bilang aja sama orang itu, kapan punya anak? Aku tanya dulu sama Tuhan. Udah kayak gitu aja guys. Aku suka nggak setuju ya yang nanya-nanya kayak gitu ya. Karena aku pernah ngalamin teman-teman, saya mengajak ada teman saya pengen ketemu dengan saya ya, si A dan si B. Si A ini usia 43 tahun, belum lagi punya anak. Si B ini usia 42 1 tahun sudah punya anak 3. Mereka ketemu berdua sambil ngebakso bareng. Yang B ini nanya kepada yang A, aku aja nggak pernah nanya guys, ya aku jarang bertanya, kalau dia nggak cerita aku nggak nanya. Udah berapa anak katanya? Ke teman sebelah, tuh aku langsung kesel guys, aku langsung kesel kayak gitu ya. Aduh kok dia tanya ya, temanku ini belum punya anak guys. Lalu kemudian dia bilang aku belum punya lagi katanya, belum ada rezeki gitu ya. Terus apa kata temanku yang satu inilah, kok bisa katanya guys, coba bayangkan. Kok bisa katanya. Bayangkan ya, kayak gimana, aku tanya dulu sama Tuhan kayak gitu kan. Jadi teman-teman hati-hati ya, jadi jangan nyakitin hati orang lain. Kalau orang tuh cerita kita dengarkan, kita tanggapi, yang nggak patut jangan dilakukan ya. Oke, Za, apa beda nazar atau keinginan? Bedanya ada di VT aku ya teman-teman ya. Gini, bedanya ada di VT aku ya, teman-teman ya. Kalau keinginan tuh gini doang. Nanti aku kalau kalau lulus aku sedekah lah, itu keinginan. Aku pengen umrohkan orang tua, itu keinginan. Tapi kalau dia adalah nazar, nanti kalau aku lulus PNS, aku akan umrohkan orang tuaku. Kapan? Jelaskan. 1 tahun setelah turun SK, gitu. Jadi kalau nazar itu jelas dan kalau bisa dia ada saksinya, teman-teman ya. Kalau bisa dia ada saksinya ya. Oke, Maduza siap ya, sebentar lagi ya. Ustazah, puasa Syawal itu bagusnya berturut-turut atau enggak? Sebenarnya idealnya tanggal 2 sampai 7 Syawal. Tapi kalaupun enggak gitu enggak apa-apa, yang penting selama bulan Syawal ya. Kasih aku dulu senyuman guys ya. Oke, Ustazah. Nah,
Sama-sama teman-sama Mbak Yuyun, sama-sama ya. Za mengkode puasa dulu atau Syawal dulu? Pengumuman Syawal duluan atau ganti puasa duluan? Idealnya adalah ganti puasa duluan. Tapi sungguh pun demikian. Kalaupun teman-teman puasa Syawal duluan gak jadi masalah. Karena ganti puasa itu waktunya 1 tahun. Oke, thank you guys ya. Oke, Mbak Rosita Deo, thank you yang udah kasih aku senyum ya. Zah nyesek kalau ditanya kapan hamil, jangan-jangan gak bakal punya anak, hamil langsung kembar. Oh gono, makanya namanya Umi kembar ya. Siap Mbak Umi, iya. Halo Mbak Erina, Assalamualaikum Mbak Iye, iya. Thank you ya teman-teman, sehat selalu di sana ya guys. Oke, sehat-sehat ya teman-teman ya. Bentar ya. Oke ya, Mbak Cica, Mbak Holida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Meli, ya, oke. Sama-sama teman-teman, mau lahir batin juga ya teman-teman ya. Halo Mbak Umi, Mbak Lina, Mbak ya. Bu Ustazah, sholat witir 1 rakaat, apakah baca surat pendeknya harus 3 surat? Tidak harus teman-teman ya, sunnah. Surat pendek itu sunnah ya, bukan wajib ya teman-teman ya. Halo Mbak Tia, Mbak Ami, Mbak Iyeye, ya Mbak Cica, Mbak RHM, Mbak Dahlia, Mbak Elva, Mbak Cakuhait ya. Oke. Mbak Iyeye berarti nggak bisa kode puasa ya digabung dengan nggak bisa kode puasa ya Ustadz dengan puasa Syawal. Ada ulama yang membolehkan. Boleh teman-teman, tapi aku tetap nyaranin teman-teman satu persatu ya, supaya nggak hitung-hitungan sama Allah dan supaya lebih memilih hati-hati dalam ibadah. Kalau mahar adopsi anabul nanti ditentukan oleh pemiliknya dan biasanya tidak bisa ditawar ya teman-teman ya. Oke ya, selamat lahir batin sama-sama teman-teman. Ustazah, halo Mbak Fauzia, halo Mbak Lili, Assalamualaikum warahmatullah. Satu niat satu amal ya. Halo Mbak Setika, habis sholat tahajud langsung sholat witir berapa rakaat? Boleh, 1 rakaat boleh, 3 rakaat juga boleh, nggak ada masalah ya. Surat pendek Al-Quran apa dibaca harus urutan? Enggak harus teman-teman, mondar-mandir boleh. Karena ayat pendek itu sunnah, dia enggak wajib. Jadi teman-teman mau random pun enggak ada masalah. Zah, kalau puasa Daud tapi giliran Senin Kamis, niatnya diganti Senin Kamis atau puasa Daud? Puasa Daud aja, puasa Daud itu bagus. Kalau teman-teman udah puasa Daud, fokus aja terus dengan puasa Daud ya teman-teman ya. Datang lagi guys, si bom-bom guys. Kenapa bom? Tenanglah di situ bom-bom. Ya silakan ya teman-teman ya. Allah Karim. Ini. Iya silakan ya teman-teman ya. Zah, iya kalau habis sholat isya. Iya. Oke, bete banget ya guys. Ustazah, belajar kena ada guru ustazah boleh. Maksudnya gimana teman-teman? Gimana? Udah makan dia teman-teman? Oke, ustazah. Sholat pakai gamis boleh nggak? Boleh teman-teman ya. Sholat pakai gamis boleh. Yang penting auratnya ketutup ya teman-teman ya. Yang penting auratnya ketutup aja. Karena yang pakai mukena tuh cuman orang timur guys ya. Yang pakai mukena itu enggak salah nggak boleh dari situ turunnya. Yang pakai mukena itu orang timur ya teman-teman ya. Jadi orang timur tengah itu rata-rata pakai gamis kok ya. Halo Mbak Tia, iya lagi ini dia, lagi ogohan dia. Zah gak mampu puasa karena penyakit fidyah tapi belum mampu bayar fidyah untuk ekonomi. Nggak apa-apa, fidyah boleh diangsur kok pelan-pelan ya. Ngaji per juz melalui HP, gimana hukumnya? Ya boleh aja teman-teman, cuma aku sarankan teman-teman tetap memegang mushaf ya teman-teman ya. Boleh nggak baca Majmu' Syarif sambil tiduran atau dasteran? Ada dalil yang mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya, teman-teman ya. Puasa Syawal tidak berturut-turut enggak ada masalah, teman-teman. Is okay ya. Is okay. Sama-sama, apakah Ustazah siap Mbak sholat tahajud berapa rakaat? 2 boleh. 4 boleh, 2 sampai 8 boleh ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Fidyah untuk ibu mujahadah ya menurut Imam Syafi'i ya. Kalau lebih dari 15 hari itu istihadah, teman-teman boleh sholat, boleh puasa ya.
boleh sholat, boleh puasa, ya. Gitu ya teman-teman ya. Menjawab salam seorang non muslim wajib atau sunnah. Jadi kalau ada non muslim mengucapkan salam sama kita, dia bilang misalnya assalamualaikum, gitu kan ya, warahmatullahi wabarakatuh kata dia, atau dia cuma bilang assalamualaikum, maka kita jawabnya waalaikum, gitu aja. Waalaikum, gitu aja ya. Zah, aku suka tahajud deket-deket mepet subuh. Gimana tuh? Nggak apa-apa. Aku juga tim yang mepet subuh. Nggak ada masalah, Mbak Yang. Yang penting tahajud itu waktunya terbentang dari habis isya sampai matlak ya, sampai adzan subuh ya. Apa hukum menyimpan uang tetangga setiap bulan untuk siapan lebaran jangka waktu 10 bulan? Kalau dia nitip nyimpankan uang ke kita, silahkan, nggak ada masalah. Oke, giginya bisa dicopot, ya dicopot kalau meninggal ya teman-teman. Doain za anakku mau balik pondok. Amin, amin ya. Kita doain ya. Ustazah, tolong beritahu saya kewajiban anak perempuan setelah menikah. Kewajiban anak perempuan setelah menikah nggak ada kepada ibunya, dia cuman wajib menyantutinya. Apakah wajib ngasih nafkah? Tidak juga ya. Apakah wajib memberikan sandang, pangan, papan ke orang tuanya? Tidak. Tapi kalau dia melakukan tentu pahalanya besar ya. Ustazah, kalau puasa 6 digabung sama ganti puasa, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Saran aku jangan ya teman-teman ya. Saran aku jangan, karena puasa ganti dengan puasa sunnah itu dua hal yang berbeda secara hukum, walaupun ada ulama yang membolehkannya. Bisakah sedekah subuh diberikan kepada anak? Boleh. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah kita berikan sesuatu kepada makhluk lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Itu namanya sedekah. Kita berikan sesuatu kepada makhluk lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Nah, itu sedekah. Jadi apapun yang menyenangkan hati orang itu adalah sedekah. Senyum sedekah ya, ngasih makan kucing sedekah ya, ngasih makan anak itu sedekah ya. Cuma kalau gitu saya sedekah ke anak aja lalu saja, enggak juga ya kan. Kan semakin banyak orang yang kita kasih senyum, maka semakin baguslah. Semakin baguslah takdir kita dan keberkahan hidup bagi kita ya. Bolehkah ngikuti dua mazhab? Silahkan, gak ada masalah. Misalnya dalam hal wudhu teman-teman ikut Syafi'i, dalam hal sholat teman-teman ikut Hanafi, gak ada masalah. Ustazah, jika kalau punya emas 10 gram disimpan bertahun-tahun, apakah zakat mal? Ya 10 gram belum ya, dia harus 85 gram ya. Oke, sedekah. Oke, kalau mata palsu boleh dibawa mati? Hah, mata palsu? Boleh dibawa mati apapun yang tidak menyakiti ya. Yang menyakiti kalau dicabut kayak pen itu jangan dicabut ya, karena menyakiti kalau dicabut ya teman-teman ya. Mbak Suryani, kita doakan ya, semoga Allah sembuhkan ya, syafakillah ya. Halo Mbak Deni, ya. Bolehkah doa Lailatul Qadar diamalkan di luar malam Lailatul Qadar? Tentu boleh. Teman-teman boleh pergi ke channel aku. Kemarin aku menjelaskan tentang apa saja amal yang bisa dilakukan di bulan Syawal. Itu ada di channelnya aku, teman-teman subscribe ya. Ceramah aku kemarin itu ada tentang zikir yang bisa teman-teman amalkan di bulan Syawal. Jadi zikir Rajab, zikir Sya'ban, zikir Lailatul Qadar tetap aja amalkan di bulan Syawal, nggak ada masalah ya. Oke, ada gigi palsunya nggak dicabut ya, nggak apa-apa. Kalau menyakiti jangan ya teman-teman. Ustazah minta doanya waktu anakku mau masuk di pondok ya, doa ya semoga anaknya Mbak Allah mudahkan ya. Jangan sedih anak masuk pondok, kalau nangis jangan di depan dia, nanti dia tertular dan dia nanti keluar ya. Semoga semangat ya. Zakat emas 24 karat wajib zakat 2,5% kalau emasnya udah 85 gram ya. Halo Mbak Eli, Mbak Mama K, ya. Infak apa Zah? Maksudnya apa Mbak Teliov? Teman-teman sehat selalu ya. Maksudnya apa Mbak Teli? Apa sholat taubat boleh dilakukan setiap hari? Boleh. Sholat taubat itu boleh dilakukan tiap hari. Teman-teman, sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, itu adalah sholat di mana Allah akan menipiskan segala macam dosa-dosa kita ya. Bolehkah sholat tasbih 2 rakaat? Enggak boleh. Kalau siang 4, kalau malam 2. Bisa pesan madu lafi? Bisa, nanti jam 9 kurang ya Mbak ya. Ustazah, bagaimana hukumnya? Kita sudah minta maaf tapi malah nggak mau, keluarga itu nggak sudi. Wah iya iya iya. Ustazah, bagaimana hukumnya? Kita sudah minta maaf tapi malah nggak, keluarga itu tak sudi. Iya jik ya. Ngeri ya, zaman sekarang masih ada nih kayak film-film ya. Bahkan mau bayar rumah kami, dia mau beli rumah kita, kita nggak mau jual, jangan kasih ya.
Kalau kita udah minta maaf, dia nggak mau memaafkan, ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Tapi ingat aja bahwa hati orang tuh berubah-ubah. Sekarang bisa jadi dia benci, suatu ketika dia bisa menjadi orang yang paling menyayangi. Berbaik sangka aja, sampai disitulah. Mungkin dia lagi emosi, dia lagi marah, ya sudah. Jangan ingat, jangan dipikir-pikirkan. Maaf ya, oh ya udah letakkan dia, cus, jangan dipikirkan lagi. Jangan makan dipikirkan, mau mandi dipikirkan. Nggak usah, kita nggak bisa memaksa orang memaafkan kita. Kita cuma berdoa saja, ya muqallibul qulub, tsabbis qulubaha ala dinik wa ala ta'atik, ya, wa ala usrati syariatik, ya. Kita tetap doa aja, semoga Allah lunakkan hatinya, ya. Nah, nanti suatu ketika kalau dia balik, alhamdulillah, jadi baik sama kita. Kalau enggak, ya itu urusan dia dengan Allah. Hidup sih sesimpel itu, guys, ya. Kalau sedekah subuh dikasihkan sama 2 orang nggak ada masalah. Kita sudah minta maaf tapi oke, udah ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Sholat tobat itu jam berapa? Kapanpun bisa, nggak ada masalah ya. Kapanpun bisa, nggak ada masalah ya. Kecuali 3 waktu yang tidak dibolehkan ya. Habis subuh menjelang syuruk nggak boleh, jam 12 tepat nggak boleh, habis asar menjelang maghrib nggak boleh. Kenapa? Karena itu jadwal sembahyangnya orang Majusi ya. Puasa Syawal paling afdol berapa hari? Puasa Syawal tuh 6 hari ya, 6 hari. 6 hari ya teman-teman ya. Rasul pernah bersabda, man shoma ramadhana summa asba'ahu sittam min syawal faka'annama siyamid dahr ya. Siapa yang puasa Ramadan lalu kemudian menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka bagikan puasa setahun penuh ya. Boleh berturut-turut, boleh tidak ya. Saya sering sholat sunnah, tapi sunnah rawatibnya nggak boleh, nggak Ustazah. Maksudnya gimana Mbak Lina? Rawatib itu sunnah muakkad, jadi teman-teman lakukanlah sunnah muakkad itu ya. Apakah orang yang punya banyak hutang tidak wajib bayar zakat fitrah? Wajib teman-teman ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Apakah mimpi sebagai petunjuk sholat istikharah? Allah kita yakin tidak dilakukan, gimana? Gak apa-apa, itu pilihan kita. Misalnya nih ada pilihan di mana suami di Jakarta, anak di Surabaya, pengen ke Jakarta jauh dari anak, pengen di Surabaya jauh dari suami, bingung, lalu teman-teman istikharah. Allah udah tunjukkan keyakinan, teman-teman nggak mau, ya itu pilihan kita ya. Cuman biasanya petunjuk dari Allah itu adalah yang terbaik ya. Kayak aku misalnya kemarin aku tes beasiswa S3, itu lulus beasiswa di Brunei Darussalam. Tapi aku berpikir ya, kalau aku ambil S3 ke sana 4 tahun, lama banget. Walaupun dapat beasiswa. Jamaahku tinggal, dakwahku tinggal, kerjaanku tinggal. Akhirnya aku istikharah dan akhirnya aku memutuskan dalam istikharah itu Allah yakinkan aku untuk kuliah tetap di Indonesia tanpa meninggalkan pekerjaan dan jamaah. Alhamdulillah itu yang terbaik. Akhirnya aku tamat S3 itu 1 tahun 8 bulan aja. Ya, coba kalau aku ke Brunei mungkin 4 tahun tidak selesai-selesai, ya kan? Ustazah, hukumnya meninggal tapi pernah pasang susuk muka, Allahu a'lam bishawab. Tinggal nanti Allah yang hukumi dia. Bagaimana status hukumnya di hadapan Allah, kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan sebelum meninggal dia sudah bertaubat, ya kan? Ustazah, penghasilan dari kebun kerja lebih kurang 7 juta, kena zakat? Ya kena zakat ya. Kena zakat ya 2,5% ya. Puasa Syawal boleh terputus-putus enggak? Tentu boleh ya. Yang penting maksimal tanggal 9 Syawal ya, teman-teman ya. Maksimal tanggal 9 Syawal ya. 9 Syawal, 9 Mei. Ustazah, rakaat pertama duduk di antara sujud, duduk sejenak atau langsung bangun? Duduk sejenak, itulah tumak ninah. Iya Mbak Umi. Sholat sunat rawatibnya jarang, tapi sholat sunnah lainnya sering dilakukan. Mana yang lebih baik? Lebih baik rawatib. Rawatib itu sunnah muakkad. Witir sunnah muakkad. Yang lain sunnah biasa. Bagusnya teman-teman kalau udah terbiasa sholat sunnah lain, alhamdulillah, nanti langsung aja ditambah aja sholat rawatibnya. Kalau kita belum bersuami, katanya ibadahnya nggak ada yang menanggung jawabi, apa benar? Salah. Ya, Robuatul Adawiyah, nggak punya suami, meninggal masuk surga juga. Ustazah, kalau punya perhiasan apa boleh selalu dipakai tapi takut disangka pamer? Teman-teman ini kayak profesor, menilai apa yang dinilai oleh orang tentang kita. Lakukan apa yang kita suka selagi tidak melanggar syariat. Aku ulang ya, lakukan apa yang teman-teman suka selagi tidak melanggar syariat, selagi tidak mubadzir,
selagi tidak mencuri, selagi tidak makan hak orang, pendapat orang tentang kita pasti beda-beda. Ketika kita pakai emas, ih sukses ya dia sekarang, bisa jadi. Atau ketika kita pakai emas, pamer dia, bisa jadi. Atau ketika dia pakai emas, oh alhamdulillah ya dia sekarang ini ya lebih maju, bisa ya teman-teman ya. Jadi lakukan selagi tidak melanggar ajaran agama Islam ya, selagi tidak melanggar ajaran agama Islam ya. Invest ke usaha teman tapi bangkrut dan udah nerima hasil tapi modalnya belum kembali, makanya investasi itu tergantung perjanjiannya kemarin. Nah ini kita invest, kita bagi berapa persen, kalau bangkrut siapa yang nanggung? Yang nanggungnya 50-50 atau saya doang yang nanggung? Makanya harus dijelaskan di akadnya, begitu konsep mudharabah dan mudharaah dalam fikih muamalah, ya kan? Nah, kayak gitu guys, modalnya gimana nih? Kalau saya sebagai pemilik modal, kalau lu untung gua untung itu namanya profit. Bahasa lainnya adalah capital gain atau capital gain. Nah, kalau ada bahasa sederhananya gimana ya? Iya, tapi kalau seandainya bangkrut siapa yang nanggung? Nah, itu harus jelas di awal. Ya, nanti lain kali kerjasamanya coba diperjelas ya. Halo Mbak Widya, kalau pakai emas kalau yang dibeli gimana? Halo Mbak Iwis, jadi kalau nanti ternyata modal kita dia bilang tetap menjadi tanggung jawab dia, berarti status dia hutang. Kalau dianggap tanggung jawab bersama, berarti statusnya tidak hutang. Nah kayak gitulah teman-teman ya. Jadi kalau kerjasama harus jelas ya. Seandainya kita nggak punya salah, lalu didiemin, apakah harus meminta maaf? Minta maaf aja, maaf lahir batin ya. Kita minta maaf bukan karena kita salah. Kita minta maaf karena kita satu level lebih ngerti, lebih berilmu, lebih beriman dibanding dia. Udah. Kita nggak punya salah, dia diem-diem. Nggak usah ditanya-tanya juga, ngapa lu diem-diem, bete ya sama aku ya. Please ngomong lah, nggak usah juga. Ya, kalau mau ditanya boleh sekali aja. Aku ada salah kah? Dia bilang, nggak ada. Ya udah, jangan ditanya-tanya lagi. Oh ya udah, kalau ada salah aku minta maaf. Slow, lakukan aktivitas yang lain. Wah gitu aja, udah selesai. Suami emosi, suruh istri pulang, suruh perceraian tanpa ucap talak cerai. Jatuh talak itu Mbak Binar, itu namanya talak kinayah. Talak yang diucapkan dengan tidak langsung tapi mengarah kepada talak. Nanti dalam 3 bulan dia boleh rujuk. Nah setelah 3 bulan kalau mau rujuk harus nikah ulang ya. Oke, bagaimana kita kalau orang punya hutang dia nggak bayar-bayar, padahal udah ditagih. Tinggal 2 pilihan kita, apakah kita ikhlaskan atau tidak. Kalau kita ikhlaskan kita dapat pahala, kalau kita tidak ikhlaskan nanti di akhirat dia akan mencari kita dan memberikan pahalanya untuk kita. Oke, ada saudara kita membangun kios non permanen tanpa izin. Di mana? Di tanah kita. Salah nggak kalau kita tegur? Ya salah. Kalau teman-teman ikhlas biarin, kalau nggak ikhlas tegur. Itu adalah hak kita ya. Ustazah lebih baik main saham atau reksadana? Kalau main nggak baik dua-duanya ya, tapi kalau investasi itu boleh. Ya tergantung tujuan investasinya. Kalau jangka pendek boleh ke reksadana, kalau jangka panjang boleh ke saham. Nah untuk saham pilih yang blue chip aja, yang tidak saham-saham yang instrumennya tidak terjebak dalam perusahaan-perusahaan riba. Ya tergantung ya. Kalau teman-teman untuk uangnya terlalu banyak dan siap dengan resikonya, boleh diinvestasikan ke saham. Tapi kalau sekandai cuman ingin mantap aja makan uang tabungan di hari tua, boleh ke reksadana ya. Oke ya. Ustazah, masjid di tempat kami sedang direhab, kotoran burung ada di mana-mana. Kalau kotorannya burung kering itu najis ma'fu, dia dimaafkan. Dia najis tapi ma'fu ya. Kalau dia tapi kalau dia basah itu najis, harus dipel ya. Oke. Bayar hutang dulu atau kurban dulu? Tergantung hutangnya berapa lama. Kalau hutangnya masih 10 tahun lagi, boleh aja kita kurban ya. Tapi kalau seandainya hutangnya, kita punya hutang dengan orang 2 juta, lalu kurbannya 2 juta, lebih baik utang dulu biar kita enak. Nanti kapan-kapan Allah panjangkan umur kita bisa berkurban atau melakukan amal lain yang bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Oke? Oke. Deposito hukumnya, kalau deposito di bank di salah satu bank seperti B dan S dan I, aku belum lihat gimana instrumennya. Teman-teman jadi nggak bisa lihat apakah itu riba atau tidak. Instrumennya gimana? Nah, cara menghilangkan overthinking Ustazah.
Kalau kita overthinking, udah kita pindah tempat, kita istighfar, udah kita back to basic. Ya, nah, kita lah haula wala quwata. Bentar ya, teman-teman ya. Ya, Bang langsung ke atas aja. Remote-nya ada di meja ya. Ntar kalau ada apa-apa, ketuk aja ya. Oke. Kalau ada apa-apa, ketuk ya. Oke, maaf ya teman-teman ya. Ucapan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat 22 ba'diyah 4 keutamaannya. Sebentar ya teman-teman ya. Nah, ketinggalan aku nih. La haula wala quwata illa billah. Duh, yang mana satu mau dijawab nih? Ya deposito itu nggak boleh ya teman-teman ya. Usaha hukum, aduh kemana nih? Grogi aku jadinya. Halo teman-teman, masih fokus ya? Oke, bentar ya teman-teman ya. Bayar utang puasa atau puasa Syawal dulu? Utang puasa atau puasa Syawal dulu? Lebih baik ganti hutang puasa dulu, baru kemudian teman-teman puasa Syawal. Tapi sungguh pun begitu, kalau teman-teman duluan puasa Syawal baru kemudian ganti puasa, itu nggak ada masalah. It's okay. Karena ganti puasa itu kan waktunya 1 tahun ya. Oke, kebanyakan pertanyaan yang terskip aku baru jalan 1 menit lah. Haula wala quwata illa billah ya. Ini yang kutunggu, berarti kita nggak dosa, kita berkali-kali minta maaf tapi dia masih cuek. Ya tidak teman-teman, kan la yadhiratun wizra ukhra. Yang penting kita udah minta maaf, dimaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Oke, Ustazah kalau kurban pakai uang pinjaman gimana, bisa tidak? Bisa. Kalau kurban masih bisa. Yang penting pinjamannya bukan pinjaman riba. Kalau haji ya nggak bisa. Makanya teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti aku akan sampaikan tentang kurban kepada teman-teman nanti ketika kita udah hari raya kurban, aku sampaikan full ya. Oke, Ustazah gimana cara sholat taubat? Bacanya surat apa? Sholat taubat itu apapun boleh, dibaca apapun boleh, kul-kul-kul pun boleh. Kayaknya sampai bulan Syawal, dari Syawal kemarin sampai Syawal tahun ini orang-orang ini masih kul-kul aja kok Mbak. Jadi nggak ada bacaan khusus ya. Nggak ada bacaan khusus, is okay, nggak ada masalah. Nah, yang penting sholat taubat itu bisa dilakukan kapanpun 24 jam ya. Kecuali di 3 waktu yang tidak boleh ya. Habis subuh menjelang syuruk, kemudian jam 12 tepat, habis asar menjelang maghrib itu ya nggak boleh ya, masih kul-kul aja kan. Kalau kucing kotorannya najis, ludahnya nggak najis ya, kotorannya najis, ludahnya nggak najis. Bahkan Rasulullah pernah minum 1 bejana dengan kucing. Zah, ada yang berhutang sama saya tapi bertahun-tahun nggak pernah ketemu, gimana tuh Zah? Mbak ada 2 pilihan, Mbak ikhlaskan boleh, nanti dia akan aman. Kemudian atau Mbak tidak ikhlaskan, nanti dia akan cari Mbak di yaumil akhir ya. Oke teman-teman, saya selalu di sana ya guys. Yuk kita percepat biar banyak yang terjawab. Kita pakai gigi 4, lepaskan kopling, tarik gasnya, tinggalkan remnya. Zah, puasa Syawal start hari keempat sampai berapa hari? Sampai 6 hari ya teman-teman ya, 6 hari. Boleh putus-putus, boleh tidak. Sholatnya macam sholat sunnah biasa. Sholat taubat seperti sholat subuh. Sholat taubat seperti sholat subuh. Puasa yang benar Ustazah, perintah puasa seperti orang terdahulu. Gimana Mbak Rehan? Bulu kucing tidak najis. Bom, bulu lu dibilang najis bom. Cemana lah ini? Hey. Oke, Mbak Emilia, Assalamualaikum. Bener sih, tinggalkan remnya. Iya, Nel, kok cepet banget nyampainya, kata tanteku guys ke Bukit Tinggi. Remnya tinggal di Pekanbaru. Ustazah, halo Mbak Sinta. Kalau kita beli emas nggak dipakai karena takut dibilang ria, boleh nggak? Nggak ada masalah, simpan aja emasnya. Miskin tuh nggak boleh ya. Tapi terlihat miskin nggak ada masalah ya teman-teman ya. Miskin kalau bisa jangan. Nggak ada orang yang mau miskin. Tapi terlihat miskin nggak ada masalah ya. Jadikan orang mengukur kita itu lebih rendah dari kemampuan kita. Orang taunya kemampuan kita 5, tapi kenyataannya kemampuan kita 10. Wah, itu adalah kebahagiaan yang terbaik dan sejati ya. Siap Mbak Sukma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Oma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zah, kalau tahajud sebaiknya berapa rakaat? Kalau paling baik tentu 8 rakaat ya, tapi kalau 2 rakaat cukup ya. Oke, aku terlalu cepat guys. Cara doa buka aura secara Islam buat muslimah. Waduh, nggak ada aku ilmunya tuh guys. Setahu aku nggak ada buka aura guys. Jaga aja lah wudhu 24 jam, baca Quran tiap hari, sholat jangan putus. Nah itu nanti terbuka tuh auranya ya teman-teman ya.
Nah, gitu ya. Nah, terbuka tuh auranya ya. Kalau ada buka aura mau juga aku buka aura aku sama aura bom-bom ya kan. Boleh Kak buka aura? Aku ya. Aku nggak kebayang kalau aku buka aura ya, teman-teman ya. Nggak ada itu ya. Boleh nggak puasanya digabung Syawal sama bayar hutang? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak ya. Tapi saran aku jangan ya karena satu wajib, satu sunnah ya. Oke, yang mana Mbak Putri kalau buka aura gimana ya? Jangan ya. Kalau kebalikannya gimana? Kita cukup tapi dibilang orang punya. Kita cukup dibilang orang punya. Gimana? Nggak ada gimana-gimana. Lagi-lagi pandangan orang tuh nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Apapun pandangan orang terhadap kita nggak ada masalah ya. Cuma aku lebih memilih untuk dianggap biasa-biasa aja, ya kan? Em, sama seperti Rasulullah, sampai sekarang dia dianggap biasa-biasa aja. Padahal Rasulullah itu orang yang sangat mapan ya. Bayar fidyah lewat 1 tahun boleh nggak? Bayar fidyah lewat 1 tahun boleh nggak? Bayar fidyah lewat 1 tahun, 1 tahun Ramadan berikutnya ya kalau bisa jangan ya teman-teman ya. Bagaimana kita mengatur waktu suruk beberapa menit tambahan waktunya? 1,5 jam setelah adzan subuh, waktunya cuma 20 menit aja ya. Jadi 1,5 jam setelah adzan subuh, waktunya 10 menit aja ya. Oke. Laki-laki sholat gak pakai baju sebenarnya sah Pak. Yang penting lutut sampai halo Mbak Bulbul, lutut sampai pusat ditutup Pak. Cuman gak pakai baju kayaknya gak enak menghadap Allah Pak. Ya, Ustazah minta maaf sama mantan atasan sebelum puasa Idul Fitri lewat wawa, tapi nggak pernah dibalas. Nggak apa-apa. Yang penting kita udah minta maaf ya. Iya. Puasa Syawal Senin Kamis, di hari Senin Kamis silahkan. Fidyah itu memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Sebanyak 7 on atau 1,4 kilogram beras ya. 7 on atau 1,4 kilogram beras ya. Ini ada 2 pilihan ya. Halo Mbak Umisi, yang mana nggak dijawab? Sholat duha apakah surat pendeknya dibaca harus asyam dan ad-duha atau boleh yang lain? Sholat duha tidak harus baca ad-duha. Ya, baca surat lain boleh. Kul masih boleh. Jadi jangan sampai teman-teman menganggap sholat duha itu harus baca ad-duha. Nanti orang-orang yang nggak hafal ad-duha, ujung-ujungnya nanti dia nggak sholat duha. Oke? Nah, Mbak, wajah wanita termasuk aurat? Enggak aurat ya Pak ya. Oke, Mbak Gusmira, Mbak Mama. Fidyah kalau diuangkan ya tergantung harga beras yang teman-teman makan ya. Halo, ya saya tadi sholat subuh langsung syuruk di masjid. Siap Mbak Oma. Mbak Deni, cool lover, siap. Halo Mbak Tras. Apakah penghasilan per bulan diperbolehkan zakatnya dikasihkan ke anak? Zakat gimana nih? Apakah penghasilan per bulan dibolehkan zakat? Zakat ke anak nggak boleh Mbak. Yang boleh itu sedekah ya. Zakat ke anak nggak boleh ya. Mbak Lina, saya nggak hafal sholat duha. Saya tahu kok, iya kan? Canda ya guys. Batas puasa Syawal tanggal 9 Mei bertepatan dengan 30 Syawal. Wajah ustazah juga kul-kul. Iya, Pak, kul-kul ya. Masuk kulkas aku Pak baru keluar. Mengadakan tahlilan nggak ada masalah, kan itu bagian dari zikir aja. Saya mau nanya, kalau berwudu siap mandi hanya pakai handuk saja, boleh nggak? Tutup aurat tidak menjadi rukun wudu dan syarat sahnya wudu. Jadi boleh aja, nggak ada masalah teman-teman berwudu pakai handuk ya. Itu cuman adab saja ya. Ya nggak ada. Rukun wudhu 1, tutup aurat ya. 2, jangan ngomong ya. 3, jangan mikirin Ustazah Nela ya. Nggak ada masalah ya teman-teman ya. Doa apa supaya anak mau mendengar? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, tunjukkan kepadaku, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Rabbi habli minas salihin. Oke, ini doanya ya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Apa tadi ya? Oke, Ustazah kalau bayar fidyah harus bayar puasa lagi? Enggak teman-teman. Ada kunutnya sholat taubat. Enggak teman-teman ya. Bagi wanita isyrok apakah harus berjemaah dulu? Ya kalau mau dapat pahala haji umroh, sholat subuh 2 rakaat, iktikaf sampai syuruk, lalu sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh.
Tapi kalaupun tidak ya teman-teman ya, kalaupun tidak, maka teman-teman syuruknya di rumah dapat pahala syuruk aja, nggak dapat pahala haji umrohnya. Ya. Kalau setelah Al-Fatihah baca ayat aja, apa boleh sampai tahiyat akhir? Gimana maksudnya? Zah, apakah ikut arisan uang itu termasuk haram? Tidak, arisan itu tidak termasuk haram. Dari mana haramnya arisan? Yang pertama katanya arisan itu ada hutang piutang. Ya hutang kan nggak ada masalah, yang penting tetap dibayar. Yang kedua katanya dalam arisan nanti kalau yang dapat arisan makan-makan. Lah makan-makan kan sedekah, nggak ada masalah. Yang ketiga katanya arisan itu tidak boleh karena sebagian dari uang arisan nanti dipotong. Lah kalau itu kesepakatan kan nggak jadi masalah. Kalau nggak sepakat tinggal nggak usah ikut aja. Nah yang menjadi tidak boleh dalam arisan adalah kalau arisan itu arisan lelang. Ya. Lelang, maksudnya lelang apa? Siapa yang mau ditambah, siapa yang mau banyak dikurangi, dialah yang mendapatkan. Nah, misalnya nih kita arisan 10 orang, satu orang 1 juta, 10 juta. Nanti aku bilang 9 juta, temanku bilang 8 juta, yang lain bilang 7 juta. Mana yang mau dibanyak dikurangi, dia yang keluar. Itu yang nggak boleh. Oke. Deposito jangan ya teman-teman ya, karena kita nggak tahu uangnya dikemanain. Itu menjadi dia tidak termasuk yang dibolehkan ya. Gimana caranya bayar sholat terdahulu sebelum taubat? Gimana ya? Kalau ingat ganti, kalau nggak ingat nggak bisa. Ya. Saya pegang tabungan lebaran ada potongannya 5%. Saya yang nentuin apakah itu riba. Ya nggak boleh mbak. Kalau orang titip tabungan ke mbak, ya udah titip aja. Konsepnya ta'awun ya. Mbak membantu orang menyimpan uang supaya dia bisa menabung di tempat mbak. Kecuali kalau dia yang kasih sebagai upah karena udah membantu mbak, itu baru boleh ya mbak. Zah, apa benar jika ganti puasa pada hari Senin dan Kamis juga dapat pahala puasa Senin Kamis? Innamal a'malu binniyat walikul limri'im minhum ma nawa. Orang itu beribadah tergantung kepada niatnya dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa selain dengan apa yang dia niatkan. Saran aku tetap ganti puasa di hari lain biar kita dapat puasa Senin Kamis saat kita berada di Senin Kamis ya.